Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aura Salman Husna dari kelas PJJ Akuntansi dengan NIM 24030102062. Di sini saya akan mempresentasikan UAS saya terkait dengan analisis SWOT Starbucks. Yang pertama ada sejarah singkat Starbucks, di mana didirikan pada tahun 1971 oleh Jerry Baldwin, Jeff Siegel, dan Gordon Bowker di Seattle, Washington, Amerika Serikat. Awalnya perusahaan ini hanya menjual biji kopi berkualitas tinggi. Lalu terjadi perubahan besar pada tahun 1982 di Howard School bergabung dengan Starbucks sebagai direktur operasional. Setelah melakukan perjalanan ke Italia, School terinspirasi oleh budaya kopi di sana dan ingin membawa konsep yang sama ke Starbucks. Namun, pendiri asli perusahaan tidak setuju dengan ide School. Lalu ada pendirian ulang pada tahun 1985, di mana School memutuskan untuk meninggalkan Starbucks dan mendirikan perusahaan sendiri. Il Giornale, perusahaan ini menggunakan konsep yang sama dengan School yang inginkan untuk Starbucks. Nah, di sini ada analisis SWOT. Yang pertama itu ada strength atau kekuatan untuk Starbucks, di mana yang pertama itu ada peningkatan merek yang kuat, di mana Starbucks memiliki merek yang sangat kuat dan dikenal di seluruh dunia. Jaringan gerai yang luas, di mana Starbucks memiliki lebih dari 30.000 gerai di 80 negara. Lalu ada produk yang beragam, di mana Starbucks menawarkan sebagai jenis kopi, minuman, dan makanan. Jadi tidak hanya kopi, di Starbucks juga menawarkan minuman yang non-coffee dan makanan khas yang seperti khas Italia seperti itu. Lalu yang keempat ada kualitas produk yang tinggi, di mana Starbucks dikenal karena kualitas produk yang tinggi dan konsisten. Lalu yang kelima ada loyalitas pelanggan, di mana Starbucks memiliki basis pelanggan yang loyal dan setia. Ini ada weakness atau kelemahan. Yang pertama, harga yang cukup tinggi. Jadi di Starbucks ini harganya cukup lumayan tinggi untuk kaum mendang-mending, karena di sekitar harga 60.000 ke atas. Lalu ada ketergantungan pada kopi, di mana kelemahannya itu adalah ketergantungan pada kopi. Jadi Starbucks sangat bergantung pada penjualan kopi, sehingga perubahan dalam permintaan kopi dapat mempengaruhi bisnis Starbucks itu sendiri. Yang ketiga ada persaingan yang ketat, ya karena industri kopi sangat kompetitif. Apalagi sekarang udah banyak yang buka kafe kayak Starbucks gitu. Ya. Jadi Starbucks menghadapi persaingan dari berbagai merek lain gitu. Lalu yang ketiga ada opportunities atau peluang, di mana yang pertama itu ada inovasi produk. Jadi Starbucks harus mengembangkan produk baru dengan inovatif untuk memengaruhi permintaan pelanggan yang terus berubah. Lalu ada kerjasama dengan merek lain, di mana Starbucks dapat melakukan kerjasama dengan merek lain untuk meningkatkan jangkauan dan penjualan. Lalu yang ketiga ada penjualan online, di mana Starbucks dapat meningkatkan penjualan online melalui platform e-commerce atau mobile. Yang keempat ada pertumbuhan di pasar Asia, di mana Asia merupakan pasar yang berkembang pesat bagi Starbucks dengan potensi besar untuk melakukan ekspansi. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman. Yang pertama, persaingan dari merek lain. Persaingan dari merek lain ini seperti adanya Dunkin Donuts, terus Costa Coffee. Jadi bisa mempengaruhi pangsa pasar Starbucks untuk berpindah ke selain Starbucks seperti itu. Lalu ada perubahan ekonomi, di mana perubahan ekonomi ini seperti resesi atau inflasi ya, dapat mempengaruhi kemampuan pelanggan untuk membeli produk Starbucks. Lalu yang ketiga ada ancaman keamanan cyber. Nah, di sini tuh maksud dari ancaman keamanan cyber itu adalah ancaman dapat mempengaruhi keamanan data pelanggan dan operasional Starbucks. Tuh. Lalu yang terakhir ada perubahan preferensi konsumen, di mana perubahan preferensi konsumen seperti peningkatan permintaan produk yang lebih sehat dan berkelanjutan dapat mempengaruhi penjualan Starbucks. Nah, di sini ada kesimpulannya untuk analisis SWOT Starbucks, yaitu analisis SWOT Starbucks ini menunjukkan bahwa perusahaan memiliki kekuatan yang signifikan, seperti merek yang kuat,
jaringan gerai yang luas, dan produk yang beragam. Namun, perusahaan juga memiliki kelemahan seperti harga yang tinggi dan ketergantungan pada kopi. Selain itu, perusahaan juga menghadapi ancaman dan perubahan perilaku pelanggan, persaingan dari merek lain, dan perubahan ekonomi. Sarannya untuk analisis SWOT Starbucks ini yang pertama itu meningkatkan inovasi produk. Starbucks perlu terus meningkatkan inovasi produk untuk memenuhi permintaan pelanggan yang terus berubah. Yang kedua, mengembangkan strategi harga. Starbucks perlu mengembangkan strategi harga yang lebih kompetitif untuk meningkatkan penjualan. Yang ketiga itu meningkatkan kesadaran lingkungan. Starbucks perlu meningkatkan kesadaran lingkungan dengan mengembangkan produk dan paket yang lebih ramah lingkungan. Yang keempat itu mengembangkan strategi pemasaran digital. Nah ini tuh harus lebih efektif untuk meningkatkan penjualan dan meningkatkan kesadaran merek di platform digital. Yang kelima itu meningkatkan kerjasama dengan supplier untuk memastikan ketersediaan bahan baku yang berkualitas dan berkelanjutan. Mungkin cukup sekian presentasi tentang analisis SWOT Starbucks dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.